Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Naila Jana, mahasiswa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2304853. Oke, di sini aku akan menjelaskan terkait sejarah peradaban Islam di Korea Selatan. Yang pertama itu terkait demografis negara Korea Selatan, kemudian sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan, jejak peradaban Islam di Korea Selatan, tokoh dan organisasi yang ada di Korea Selatan, kemudian yang terakhir kehidupan masyarakat Islam di Korea Selatan. Untuk itu tanpa berlama lagi, yuk kita bahas gimana sih sejarahnya. Yang pertama, kita akan membahas terkait demografis negara Korea Selatan. Populasi ataupun pertumbuhan masyarakat di Korea Selatan ini tidak sepadat yang ada di Indonesia. Karena menurut Lembaga Perencanaan Ekonomi Pemerintah, jumlah masyarakat di Korea Selatan ini mencapai 46 sampai 48 juta jiwa sampai akhir abad 20. Kemudian menghadapi stabilisasi pertumbuhan pada tahun 2023 dengan jumlah sekitar 52,6 juta jiwa. Nah, selain itu, angka kelahiran di Korea Selatan juga bisa dikatakan cukup rendah karena mencapai sekitar 452.000 angka kelahiran dengan persentase 9,22. Juga terkait suku yang ada di Korea. Bisa dikatakan etnis yang ada di Korea ini dikatakan sangat homogen karena hampir keseluruhan masyarakatnya ini adalah etnis Korea Selatan. Adapun terkait suku yang ada ketika pertama kali adanya Korea Selatan itu ada suku Han dan juga suku Ye. Agama tertua yang ada di Korea Selatan. Agama tertua yang ada di Korea Selatan ini adalah kepercayaan animisme atau yang didasarkan kepada leluhur atau nenek moyang mereka. Nah, masyarakat Korea Selatan juga menunda pernikahan mereka atas dasar karir, ekonomi, ataupun presentase pribadi. Untuk itu, dapat menjadi salah satu ancaman ataupun kekhawatiran terkait stabilitas ekonomi dan sosial bagi negara Korea Selatan mendatang. Yang kedua, kita akan membahas terkait sejarah awal mula Islam masuk ke Korea Selatan. Jadi Islam sendiri masuk ke Korea Selatan lewat jalur perdagangan pada abad 9 di masa dinasti Silla, lewat ke semenanjung Korea. Nah, hal ini tuh terus berlangsung dan juga pada masa dinasti Koryo pada abad 13 sampai 14 Masehi, Muslim itu semakin banyak berdatangan ke semenanjung Korea Selatan. Hal ini semakin menambah banyaknya populasi Muslim di Korea Selatan. Nah, sampai pada abad 15 ketika dinasti Joseon, masyarakat Muslim ini sudah tidak bisa masuk ke semenanjung Korea karena dinasti tersebut mengeluarkan sebuah peraturan atau dekret yang melarang segala macam budaya asing untuk masuk ke wilayah mereka. Nah, praktik ibadah Islam juga sudah dilarang yang sebelumnya biasa dilakukan. Kemudian peraturan ini berlangsung selama kurang lebih 5 abad, sehingga pada tahun 1920 masyarakat Muslim sudah bisa masuk lagi ke Korea Selatan, yang pada saat itu bertepatan adanya sebuah pemberontakan di Rusia dan mengakibatkan para Muslim Turki dan Muslim Rusia berpindah atau mengungsi ke Korea Selatan dan mendirikan sebuah perumahan. Nah, di sana juga menjadi awal mula bagaimana sih peradaban Islam bermula di Korea Selatan. Yang ketiga adalah jejak peradaban Islam di negara Korea Selatan. Nah, salah satu ikonik bangunan atau jejak peradaban Islam yang ada di negara Korea Selatan adalah Masjid Central Seoul, yang merupakan sebuah masjid terbesar yang ada di negara Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Namun pada tahun 1947, tahun sebelum masjid itu dibangun, ada juga masjid yang dibangun dan merupakan masjid tertua di mana atau terletak di daerah Itaewon. Kemudian setelah masjid itu dibangun, banyak pula bermunculan madrasah-madrasah yang digunakan untuk sebagai tempat pengajaran Islam. Selain itu ada juga desa yang disebut desa Islam yang bernama Sangyong Gyeonggi Gwangju. Nah, selain itu ciri atau jejak peradaban Islam dengan Korea Selatan ini ditandakan dengan berbagai lembaga afiliasi. Salah satunya adalah ketika pertukaran masyarakat atau pertukaran mahasiswa di negara Timur Tengah dengan mahasiswa di negara Korea Selatan. Yang keempat, terkait tokoh dan organisasi Islam yang ada di Korea Selatan. Yang pertama terkait tokoh Islam yang ada di Korea Selatan adalah Ustadz Rashid. Beliau merupakan ustadz yang berasal dari negara Thailand. Nah, beliau melancarkan misinya dalam penyebaran Islam di negara Korea Selatan. Kemudian yang kedua ini adalah Ustadz Abdullah John Dukrin.
Nah, Ustadz Abdullah Jonukrin ini merupakan seorang dai yang berasal dari Korea Selatan. Beliau memberikan banyak sekali partisipasi dalam penyebaran Islam di negara Korea Selatan. Nah, selain kedua orang tersebut, ada juga Dr. Hamid Choi yang merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang memberikan partisipasinya dalam penyebaran Islam melalui tulisan-tulisannya terkait keislaman dan juga karya terbesarnya yaitu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Korea. Nah, terkait organisasi yang ada di Korea Selatan atau organisasi Islam yang ada di Korea Selatan. Yang pertama ini adalah KMF, Korean Muslim Federation, merupakan salah satu perkumpulan muslim yang memang organisasi ini diakui secara pemerintahan. Satu-satunya organisasi Islam yang diakui secara pemerintahan. Kemudian yang kedua ada PCINU, Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia memiliki cabang istimewa yang ada di Korea Selatan. Kemudian ada PCIM atau Cabang Istimewa Muhammadiyah, sama halnya seperti PCINU. Yang keempat, ada juga yang berasal dari Indonesia, yakni IMUSKA dan juga KMI. IMUSKA sendiri adalah Indonesian Muslim Student in Korea. Dan yang terakhir adalah keseharian umat Islam kontemporer di negara Korea Selatan yang meliputi kehidupan sehari-hari dan juga problematika yang mereka hadapi. Yang pertama terkait keseharian. Jadi beda nggak sih keseharian umat Islam di Indonesia dengan umat Islam di negara Korea Selatan? Secara garis besar mereka memiliki kesamaan. Mereka biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan keislaman, ritual keislaman seperti pengajian, ngaji, sholat di masjid, dan beberapa hal lainnya. Dan ketika peringatan hari besar Islam atau PHBI, mereka biasa merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha. Namun yang menjadi menariknya, ketika pelaksanaan saum di bulan Ramadan, mereka biasa mengunjungi masjid-masjid terdekat. Kemudian sebelum berbuka bersama, mereka mendengarkan tausiah ataupun ceramah dari dai yang ada di masjid tersebut. Kemudian mereka biasa mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan yang mana dana itu nanti akan digulirkan untuk membantu para muslim yang ada di Korea Selatan atau membantu para TKI. Dan selain daripada itu, dana tersebut akan digulirkan untuk menjadi salah satu dana bagi kegiatan keislaman lainnya seperti seminar ataupun camp keislaman. Oke, karena tadi sudah dijelaskan terkait keseharian umat Islam di negara Korea Selatan, kita beranjak ke topik apa sih problematika ataupun kesulitan yang dihadapi umat muslim di Korea Selatan. Yang pertama terkait makanan. Jadi, pengakuan dari beberapa muslim di negara Korea Selatan bahwasanya mereka masih seringkali kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Nah, jadi mereka harus lebih hati-hati dalam memilih atau memilah minuman dan makanan mana yang akan mereka konsumsi. Nah, kemudian terkait pakaian. Ketika mereka mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya perempuan, terkadang masih mendapatkan stigma-stigma negatif dari para masyarakat setempat. Kemudian mungkin karena salah satu dampak dari peristiwa pengeboman WTC di New York, terkadang umat Islam itu mendapatkan tuduhan-tuduhan seakan-akan mereka lah yang memang melakukan pengeboman tersebut. Dan yang terakhir, pengakuan dari para pegawai khususnya para laki-laki, mereka masih seringkali kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat sendiri pelaksanaannya kan memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dari sholat wajib lainnya. Kemudian dilihat dari jarak pabrik ataupun kantornya dengan jarak masjid, mereka memiliki jarak yang cukup jauh sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melakukan sholat Jumat ketika sela-sela pekerjaan mereka. Jadi seperti itu problematika dan kesulitan yang mereka hadapi, namun pada akhirnya mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dan mereka bisa tetap menjalankan ajaran Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan dari awal pematerian sampai akhir sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi insight ataupun pemahaman baru bagi kita yang mendengarkan. Dan mohon maaf bila dirasa banyak sekali kesalahan ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Semoga apa yang sudah aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan komen juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.